Al-Latifatul Khamisah utawi hikmah kang kaping 5 yaiku qala wasdawuh fil bahril muhit ing dalam kitab Al-Bahrul Muhit wa fil ayati taghlibun lil khitab wa fil ayati iku kasebut ing dalam ayat taghlibul khitab utawi taghlib mengeneralisir dawuh sing didhawuhi ana wedok ana lanang tapi antum jika kalian sedang sakit kuntum mardo jika kalian sedang sakit kalimat itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan ya lamastumun nisa atau kalian menjima istrimu kaliannya itu berarti hanya berlaku bagi laki-laki atau datang dari WC kalimat ja'a ahadun minkum minal ghaid itu berlaku bagi laki-laki dan perempuan, tapi kalimatnya pakai laki-laki, ahadun, ya, bukan mar'atun, bukan apa. Itu namanya taghlib, mengucapkan untuk yang muzakkar, tapi berlaku juga bagi yang mu'annas. Sing mu'annas dikalahake. Sama dengan salam assalamualaikum. Sudah berlaku bagi semua laki-laki dan perempuan meskipun kum itu muzakkar tapi sudah berlaku bagi kunna dan tidak perlu salam itu assalamualaikum wa alaikunna enggak perlu ya cukup assalamualaikum yang diucapkan kum muzakkar tapi juga berlaku untuk kunna yang mu'annas itu namanya taglib idh krono qad ijtama'a teman-teman wis kumpul ketemu dalam ayat ini khitabun wa ghaibatun dhamir mukhatab dan dhamir ghaib fal khitabu utawi dhamir mukhatab kuntum dan lamastum kuntum mardo dan lamastumun nisa wal ghaibah utawi dhamir ghaib jaa ahadum minkum minal ghaid wa ma ahsana ma jaat hadhil ghaibah aduhai betapa indahnya jaat teko apa hadhil haibah ghaibah iki dhamir ghaib lamma kanna tatkala gawe kinayah sapa Allah anil hajati tentang buang air bil ghaid dengan menyebut ghaid toilet lek kon mari teko toilet maksudnya kon mari ya itu kinayah kariha Allah ora seneng isnada dzalika mengkaitkan kalimat buang air ilal mukhatabin kepada para mukhatab karena lebih halus begini coba rasakan dalam hati nek jenengan loro gak iso wudu atau jenengan mari demek bojomu atau salah suwijine wong teko sampean kabeh tas mari teko toilet. Nah, asalnya kamu sakit, kamu jima istri, tapi barang menyebut buang air,
atau salah satu dari kamu dia itu baru datang dari toilet, bukan kok, atau kamu mari tekok WC, bukan kamu, tapi ahadun. Itu kalimat itu lebih halus daripada kamu loro gak iso wudu, kamu mari nyimak bojomu, atau kamu mari ngengek. Yang kalimat tadi lebih halus, toh juga paham. Fanaza'a, mencopot, melepas sapa Allah bihi kelawan iki khitab ila lafzil ghaib, kepada lafaz dhamir ghaib. Terus begini, betapa orang pipis buang air itu harus satu persatu, nggak boleh sak toilet itu 2 orang, 3 orang kamu bareng-bareng, nggak boleh. Harus 1 orang, ahadum minkum minal ghaid. Tuh. Aneh lek nang WC wong lurung. Ya. Wong lo gedene ra padha. Wa hadza min ahsanil mulahadzat. Ini adalah termasuk sebaik-baik catatan. Wa ajmalil mukhatabat, dan termasuk sebaik-baik khitab, dawuh, perintah. Walamma kanal maradu was safaru walamsun nisa, dan karena sakit, musafir, menyentuh istri, layaf hasu, tidak sampai tabu, al-khitabu ndawuhake biha, dengan menyebut langsung. Kan memang enggak tabu ya, jika kamu sakit, jika kamu lagi musafir, enggak tabu kan. Jika kamu mari nyentuh bojomu, itu enggak tabu. Tapi kamu mari itu rodok tabu ya. Untuk mengurangi tabu rasa gak enak itu, pakai dhamir ghaib orang per orang. Atau salah satu dari kamu baru dari toilet itu. Saat mongko teko apa kalimat ahadum minkum minal ghaib ala sabilil khitab, balik. Walamma kana tatkalane ono apa almaradu loro wasafaru lungo walamsul mar'ah, nyentuh wadon, nyentuh istri maksudnya. Iku layaf hasu, ora sampai elek, ora tabu, ora saru wong Jawa ngaran. Al-khitabu dawuh biha kelawan menyebut loro, lungo, ndemek wong wadon gak saru. Ja'at mongko teko ala hadzal khitab, sesuai dengan dawuh ini. Enggak digawe ghaib, dhamire tetap mukhatab. Fatadabbar, angen-angen sira hadza sirrat daqiq, iki hikmah yang sangat lembut, halus. Quran mendidik tata krama. Tata krama adab itu maknanya bersikap, berbahasa dengan sangat lemah lembut. Kenapa harus lemah lembut? Biar orang lain tidak sampai tersinggung. Dan kita sendiri tetap dinilai bermoral tinggi. Lalu kita enggak menyinggung orang, berarti menghormati orang. Mereka pun juga memandang kita sangat terhormat, bermoral tinggi. Di kalangan mereka-mereka yang sesama menjaga rasa dan moral, di kalangan mereka lah berlaku tata krama. Berucap pun biasanya pakai kinayah, pakai majas. Enggak vulgar kecuali dalam hal yang memang kalau vulgar enggak saru.
eh, Mbah Yai yang kepingin mengekspresikan keinginannya, tapi dia tetap ingin menjaga perasaan orang lain. Saman bertamu ke Mbah Yai, wis sakja mengobrol, Mbah Yai mulai wis wayahe maca wiritane, maca hizibe, nanti waktunya habis. Mbah Yai takon, sakniki jam pinten Kang? Jam 11 dalu Mbah. Lagi takon sakniki jam pinten Kang? Jam 11. Iku sampean harus mengerti segera bersiap-siap pamit, ya. Maksudnya Mbah Yai wis suwe kita ngomong. Lah aku ya salak wiritan bareng. Sampean aja ndablek. Jam pinten Kang? Tasik jam 11. Maksudnya iku kondang pamito. Nek Mbah Yai dawuh kondang pamito, sungguh itu kasar sekali mengusir tamu. Ya. Tapi ingin tamu itu mengerti tanpa harus diusir. Jam pinten Kang? Jam 11. Cekap Mbah Yai nyuwun pangestune ndang ngono iku. Ngerti ya? Jadi halus gitu. Hanya disentuh dikit aja. Nah repotnya kadang lawan bicara ini ndablek ya. Jika halus gak kena. Teman yang Blitar takon perawan. Terus dawe ngampun tenak nggih. Anak kula dereng mantun. Aja mok jawab, masih kula nggih dereng mantun, sing penting nyuwun jawaban dhisik. Kalimat itu arahnya sebetulnya menuju tidak setuju ya. Kalimat ngapunten kersane mantunaken kuliah rumiyin. Gitu loh. Aja ngoyok ya. Arab nolak ora kok kasar banget. Tapi Arab nerimo juga belum memenuhi kriteria. Akhirnya jawabnya orang sastrawan keluwen, kelaparan. Enggak kira dia ngomong vulgar. Nah di sekul kula luwe yang orang mungkin itu wong rendahan ya. Paling ngomongnya kula kok gampil salah. Kenapa sih? Nah wau kula kinten roti tibake watu. Enten malih tiyang dodolan kula kinten warung lah tibake bengkel. Cukup raose kados ketara-ketaron teng tetedan. Maksudnya aku wis luwe. Bolak-balik mbayangne panganan. Ngene ku ndang dijak mampir warung. Nah sampean yang mendapat tamu agung wis keluwen gak ndang-ndang mengerti. Sik dijak ngobrol, ngalor, ngidul, ngetan ngulon. Padahal nyawang sembarangnya ketara roti. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kecil kalau minta enggak terang-terangan itu izal. Kalau enggak salah sejak masih TK izal itu seperti itu. Di situ kan ada tokonya Pak Min ono es krimi. Ya. Kalau saya tindak apa teng pundi? Teng anu mulang, mengke wangsule lewat Pak Min toh. Ya. Maksudnya njaluk es krim. Tapi ngono tok lek takon. Mungkin apa lewat Pak Min. Dari kecil itu sudah begitu. Cara bicaranya. Dia dulu TK-nya di TK Dinoyo Muslimat. Masuk SD Sabilillah. Ditanya sama gurunya, ngetes seberapa jauh logikanya itu. Masih kecil tamat TK.
boleh nembak burung. Jawab sempurna enggak boleh. Kasihan siapa tahu yang kena itu induknya. Terus dia mati enggak bisa memberi makan anaknya. Jadi ditembak induknya, yang mati juga anaknya, kasihan. Ya, logikanya main ya, dari kecil itu. Aneh memang, dari kecil aneh. Barang gede juga aneh. Kita sempat khawatir, jangan-jangan kuliah kedokteran itu enggak selesai. Karena suka main dengan gus-gus itu ya. Tambak beras, tenanyar, muter aja. Ploso, Lirboyo, Tebu Ireng, sampai ke Jawa Tengah, Gus Yusuf sana. Tulinan futsal. Ya kita wedi kalau gak mari kuliah piye. Habis futsalan terus ngopi sama ngaji kitabnya Mbah Hashim itu. Gus-gus itu kumpul baca gantian ya. Tak pikir dari mana dia bisa baca kitab itu. Kuliahnya juga umum. Jadi dari dulu aneh. Izal itu aneh. Terus sama Gus Ulum Singosari dan teman-teman itu garap-garapan kopi, bekerja sama dengan perhutani. Per hektar nyewa berapa gitu per tahun. Itu luas garapannya, itu sekitar 35 hektar. Aneh mikirnya itu. Kok sampai mikir garap kopi itu. Singosari ke barat sana. Ngelobi-ngelobi perhutani, daripada lahan nganggur terus dikerjasamakan ditanami kopi. Bukan 1 hektar, 2 hektar, 35 hektar. Terus sama Gus-gus, mari ngono mampir ning kafe karo ngopi karo ngaji-ngaji kitab Irsyadus Sari itu. Ya iku duwe teko ndizal, kok enggak nyuwun apa. Ternyata itu di jam-jam tertentu nganggur. Itu main saham itu, jual beli saham. Jadi duwe duit. Sakarmu lulus, sakarmu gak lulus. Wong yang dilakukan juga barang yang tidak jelek ya. Andai nggak lulus kedokteran pun dia golek duit ya pinter, nandur kopi ya pinter, ngaji ya bisa, ya sudah. Ternyata pas COVID 6 semester persis sudah selesai plus skripsinya. Sulit sekali di kedokteran selesai 6 semester. Biasanya ya 8. Mbak Sofi itu 7. Izal itu 6. Nah itu dari kecil aneh-aneh. Saya mendapatkan foto saya ketika masih MI. Jadi persis. Sak baduk-baduk itu persis. Tak judoi. Fotone sopo Zal? Foto kulo. Padahal itu foto saya. Fotokopi plak. Bismillahirrahmanirrahim. Ruya anna sahabata kanu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfari. Diriwayatkan bahwa sahabat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa safarnya, dalam beberapa perjalanannya. Wong qata'a aktun li Aisyata radhiyallahu anha. Lalu hilang cincin milik Aisyah radhiyallahu anha. Fa aqama an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala iltimasih. Kemudian teruslah Nabi mencari cincin yang hilang itu. Wan nasu ma'ah. Sedang orang-orang bersama Nabi masih muter-muter goleki cincin, enggak segera melanjutkan
jalanan. Lama di situ nggak ketemu-ketemu. Banyu nentek, wayai wudu. Walaisa ma'ahum ma'un. Sedang tidak ada air bersama mereka. Fa'agladha, maka marah nyeneni sapa Abu Bakar yang notabene bapaknya Siti Aisyah, nyeneni memarahi ala Aisyah kepada Aisyah. Nduk cincin hilang ya digolek repot wong akeh. Ini ki nggarakne Nabi enggak segera bisa melanjutkan perjalanan kadek banyu entek. Waqala seraya mengucap si Abu Bakar. Apa mengucapnya? Hasibti Rasulullah, engkau telah memenjara, menahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wan nasa dan para manusia. Walaisa ma'ahum sedang enggak ada air bersama mereka. Ini gara-gara kon wong kabeh tertahan ini. Ya. Wis kat mau pirang jam enggak ono banyu. Fanazalat hadhil ayah, maka turunlah ayat ini bagi musafir yang enggak menemukan air cukup bertayamum. Kalau bukan musafir, enggak ada air itu enggak boleh lantas putus asa enggak tayamum. Saya yang menempat di sini sudah bertahun-tahun. Di sini PDAM-nya mati. Saya bisa ke Indomaret membeli aqua, bisa untuk wudhu. Ya, orang kalau sedang tidak musafir dia tahu. Jarak 5 kilo dari sini ada sumber air. Di Kucur sana. Enggak boleh tayamum. Harusnya dari sekian jam sebelum masuk waktu sholat. Sudah jalan kaki ke sana 2 jam kan, jalan kakinya. Mencari air sakjurigen. Tetap wudhu, tidak bertayamum itu bagi yang tidak musafir. Kalau musafir di padang pasir, ratusan kilo tanpa tahu sumbernya di mana. Setelah melakukan pencarian ala kadar ya, nyawang, onok rombongan burung elang. Kok onok rombongan burung elang dalam jumlah besar turun. Biasanya di situ ada air. Berapa itu? Kira-kira 5 kilo datang. Tapi kalau sudah gini-gini nggak ada tanda-tanda air dan di padang pasir lemas, ya sudah di situ sholat tayamum. Maka boleh tayamum dan sholatnya benar-benar sah, tidak perlu diulang. Itu bagi musafir yang nggak mendapatkan air. Kalau orang di rumah masih bisa, dia jarak 10 kilo dari sini ada air, dia tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma sallau bitayammum. Ketika para sahabat sholat dengan hanya bertayammum, wa aradus sair, dan mereka ingin melanjutkan perjalanan, ba'asul jamal, mereka membangunkan unta. Unta ndoprok mulai tiba nang nisore ndoprok iki ana cincine. Digolek ikat mau tiba nang nisore unta ndoprok. Mereka membangunkan al-jamala unta. Fawajatul akda, kemudian mereka mendapatkan cincin atau mungkin cincinge gelungan rambut, tali rambut itu. Tahu di bawah di bawah unta. Faqala Usaid bin Hadir, ma hiya bi awwali barakatikum. Tidaklah turunnya ayat ini menjadi yang pertama dari keberkahanmu.
Ya ala Abi Bakrin, wahai keluarga besar Abu Bakar. Jadi sekian banyak ayat turun itu terkait dengan yang melatar belakanginya terkait dengan Abu Bakar dan keluarga. Antara lain ayat tentang tayamum macam-macam itu turunnya, asbabun nuzulnya terkait dengan Abu Bakar, Aisyah, pokoknya keluarga Abu Bakar. Yang itu juga pertanda dari Allah. Abu Bakar itu enggak sembarangan orang hebat itu. Dan ulama ahlu sunnah itu pinter sekali menangkap tanda-tanda, menangkap sinyal-sinyal. Ada sinyal begini berarti Abu Bakar itu dimuliakan Allah. Lantas kita menempatkan Abu Bakar kemuliaannya pada urutan kedua setelah Rasulullah. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, meskipun Ali menantunya. Syiah enggak terima. Dan beberapa ye yang merasa keturunan Rasulullah juga enggak terima. Nomor siji harus Ali, Fatimah. Nah kita profesional mas. Ya, Ali hebat. Tapi ayat-ayat yang ada munasabah dengan Abu Bakar lebih banyak daripada ayat-ayat yang ada munasabah dengan Ali bin Abi Thalib. Yarhamukillah ya Aisyah. Semoga Allah merahmati Anda wahai Aisyah. Fawallahi ma nazala biki amrun. Demi Allah tidaklah pernah menimpa padamu amrun suatu musibah. Takrohinahu, yang mana kamu tidak suka dengan musibah itu. Illa melainkan ja'alallahu laki walil muslimin. Allah menjadikan bagimu juga bagi umat Islam. Fi karena musibah yang menimpamu itu khairon, keberkahan, wa farajan, dan solusi. Solusi turunnya ayat bolak-balik kasusnya karena musibah yang menimpa jenengan Aisyah. Ya. Macam-macam termasuk tentang manasik, termasuk tentang sifat munafik yang dulu pernah cincinnya Aisyah hilang. Ya, ada Mistoh, ada siapa. Terus orang munafik bengok-bengok Aisyah gendaan. Padahal kan mencari cincin bukan gendaan, ngawur. Tapi orang munafik itu menuduh menilai orang, ya mereka ukur dengan dirinya sendiri. Mereka kalau sudah berduaan dengan perempuan, ya melakukan macam-macam. Dikirain Aisyah melakukan hal yang serupa. Ini gara-gara musibah yang menimpa Aisyah, Allah memberi solusi hukum bagi Aisyah juga bagi umat Islam. Al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Al-hukmul awal mal muradu min qawlihi la taqrabus salat wa antum sukara. Apa yang dimaksud dengan firman Allah, jangan kalian mendekati salat sedang kalian lagi mabuk. Ikhtalafal ulama fil murad minas salat fil ayatil karimah. Ulama berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud lafadz salat di dalam ayat itu. Jangan mendekati salat itu maksudnya jangan mendekati masjid. Apa yang mendekati salat? Maksudnya apa? Mabuk ketika waktunya sudah mendekati salat. Fadhahaba aktsarul mufassirin ila annal murada biha haqiqatus salat. Berpendapatlah sebagian besar ahli tafsir bahwa yang dimaksud dengan la taqrabus salat itu ya salat itu sendiri, jangan mendekati salat. Bukan kok maknanya jangan mendekati masjid, bukan. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa marwiyun an Ali wa Mujahid wa Qatadah. Yang ini madhabnya Abu Hanifah juga diriwayatkan dari Ali, Mujahid dan Qatadah. Wa dhahaba ba'dul ulama
ila annal murada mawadhi'us salat. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud la taqrabus salat itu jangan kalian mendekati tempatnya salat. Berarti masjid, musola. Jadi kamu junub atau apa, jangan masuk masjid. Kamu lagi mabuk, jangan masuk masjid untuk mengerjakan sholat. Dalilnya Imam Syafi'i ada kalimat abiri sabil, kecuali hanya lewat. Kalimat kecuali hanya lewat itu indikator kuat bahwa yang dimaksud itu jangan mendekati masjid. Yang bisa dilewati itu masjid. Kalau sholat nggak kena dilewati. Yang kemarin kalimat sampai kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Itu berarti yang dimaksud jangan mendekati sholat. Mosok sekedar nggak boleh mendekati masjid saja terus terkait dengan kalimat hatta ta'lamu ma taqulun. Sampai kamu mengerti apa yang kalian ucapkan. Ya, masing-masing punya argumentasi kayak begitu. Wahyal masajid, tempat-tempat sholat itu adalah masjid. Wa annal kalam ala hadfi mudhaf, dan bahwa kalimat itu membuang mudhaf. La taqrabus salat maknanya la taqrabu mawadhi'as salat. Wa huwa madhabu asy-Syafi'i. Ini madhabnya Imam Syafi'i. Wa marwiyun an Ibnu Mas'ud wa Anas wa Sa'id ibn al-Musayyab. Istadalla berdalil al-fariqul awal, kelompok pertama, bi annallaha, bahwa Allah Ta'ala qala dawuh hatta ta'lamu ma taqulun. Ini berarti tentang sholat, sampai kamu mengerti bacaan sholat. Berarti yang dimaksud jangan mendekati sholat, ya memang jangan mengerjakan sholat. Fa innahu yadullu ala annal murad la taqrabu nafsas salat. Sungguh ayat hatta ta'lamu ma taqulun itu menunjukkan, menjadi dalil bahwa yang dimaksud itu jangan kalian mendekati sholat itu sendiri. Idil masjidu laisa fihi qaulun masyru'. Sebab kalau yang kau katakan jangan mendekati masjid, di masjid itu enggak ada bacaan. Yang ada bacaan itu di dalam sholat. Ya. Yumna'u, yang dicegah, minhu dari bacaan, as-sakaru mabuk. Amma salatu fafiha aqwalun masyru'ah. Adapun sholat, di dalam sholat ada ucapan-ucapan yang memang disyariatkan, min qiraatin, bacaan Quran, wa du'ain, doa, wa dzikrin, dan zikir. Yamna'u, yang menghalangi, minha, membaca itu semua. Apa yang menghalangi? As-sakaru, mabuk. Fakana alhamlu ala dhahiri lafzi aula. Maka memahami ayat sesuai dengan dhahir lafaz itu lebih baik. Wastadallal fariqus tsani bi annal qurba wal bu'da aula an yakuna fil mahsusan. Kelompok kedua berdalil bahwa masalah mendekati, menjauhi itu lebih baik terkait dengan hal-hal yang sifatnya indrawi. Menjauhi mendekati tempat, menjauhi mendekati tugu, menjauhi mendekati tiang, menjauhi mendekati masjid. Kata-kata jauh dekat itu lebih terkait pada hal-hal yang sifatnya konkret, bukan abstrak indrawi. Ya, bisa diraba, bisa didekati, bisa dijauhi. Sehingga yang dimaksud itu jangan kalian mendekati tempat-tempat sholat alias masjid. Bi'anal qurba wa buddha aula an yakuna fil mahsusan. Dekat jauh itu lebih pas kalau itu menyangkut hal-hal yang bisa diindra. Fahamluhu alal masjid aula, sehingga memahami ayat ini dimaknai masjid itu lebih baik. Wali anna idza hamalnahu ala salat lam yasihhal istisna fi qaulih. Dan karena jika kita memahaminya untuk makna salat,
Maka tidak benar membuat pengecualian illa abiri sabil, kecuali lewat doang. Kalau lewat doang itu ya masjid, bukan sholat. Emang sholat iso dilewati. Nah, itu. Ulama itu berlogika ya. Jadi kalau calon ulama mengwiritan, logikanya enggak jalan, ya wes proklamirkan saja ente calon dukun ya. Bukan calon ulama. Ulama itu ininya main, sidik amanah tapi juga fatonah. Bahasanya oke banget, moralitasnya bagus, enggak punya cacat moral. Materi ada, logika jalan, mampulah dia bertablek. Mampu menyampaikan, mampu berargumentasi, mampu berdiskusi, mampu menganalisa. Nah, tanpa itu semua enggak mungkin dia punya kemampuan bertablek. Nah, bertablek ngomong ngalor ngidul ngitan ngulon enggak fokus. Ya, enggak segera tunjuk poin. To the point ini tunjuk poin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qulna innal murada bihi al-masjid, jika kita katakan yang dimaksud la taqrabus salat, itu jangan kalian mendekati masjid, sahal istisna. Maka benarlah istisna illa abiri sabil. Wa kana al-muradu bihi an-nahya an dukhulil junub lil masjid. Jadinya yang dimaksud adalah melarang orang jinabat masuk masjid illa fi halatil ubur, kecuali sekedar lewat ambil HP yang tertinggal boleh. Tapi lek nang terus kemulan turu ya gak oleh jinabat meneng masjid turu. Al-Fatihah.